Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin. سفيعنا ومولانا قدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته إلى يوم بعد. Alhamdulillah ala nikmatillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya milik Allah dan kepadanya kita memuja dan memuji dan juga menyembahnya dan tentu memohon pertolongannya. Dan Alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang di pagi ini, di hari Jumat, hari yang mulia, Allah masih bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih menjaga kita dalam keadaan iman dan Islam. Sungguh kenikmatan yang agung yang harus kita syukuri karena semua orang Allah pilih untuk tetap mendapatkan kenikmatan iman dan Islam. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman, dan termasuk mudah-mudahan kita bagian dari para penegak sunnah-sunnahnya, dan sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang pun Allah, di hari Jumat ini Alhamdulillah kita kembali berjumpa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita untuk hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang disebutkan dari sabda Nabi yang mulia, "Insan tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah bi tariqil ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu syariat, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Dan inilah sebuah jalan yang sesungguhnya sudah kita rancang, yaitu jalan menuju surga, dan terus istiqamah di dalam majlis ilmu dalam program Iqra'ul Quran yang biasanya di hari Jumat kita berselang-sering dengan uh, kajian Sirah Nabawiyah dari Ustaz Sarif Hidayat LC. Pada Allah beliau sedang dalam keadaan sakit ya, jadi mohon doanya dari jamaah semuanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kesehatan, dan Allah sembuhkan beliau, beliau angkat penyakitnya, dan jadikanlah penyakit sebagai pengurus dosanya. Dan tentu kita berdoa juga untuk para guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Lebih khusus guru kita di pagi ini insya Allah Ustaz Adi Al-Jabari akan menemani kita dalam program Iqra'ul Quran. Dan tentu saja jangan lupa untuk selalu mendoakan. Mari sama-sama kita doakan orang yang jamaah yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Allah senantiasa istiqomahkan dalam kebaikan, bagi itu juga kesehatan, keberkahan bersama keluarga menjadi bagian doa-doa yang selalu kita mohon kepada Allah dan para sahabat semuanya. Jamaah yang pun Allah, di pagi ini kita masih melanjutkan apa yang sudah dikaji bersama di pekan lalu ya, Jumat pekan lalu, masih di surat Al-Baqarah di ayat 33. Sama-sama nanti kami menunggu guru kita Sadadil Jambari hadir. Ini sama-sama lafalkan dalam hati kita sebuah doa untuk juga saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mm, menjalani ibadah di tanah suci ya. Kaum muslimin alhamdulillah dari Islam juga sudah eh, banyak yang tiba ya di Mekah, dan dari Madinah juga banyak yang sudah bergeser karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Jadi hari-hari terakhir ya di bulan, beberapa hari itu lagi kita akan menutup bulan Zulqa'dah ini dan masuk ke bulan Zulhijjah. Tentu ada sebuah ibadah yang agung yang bagi yang tidak berhaji, kita yang ada di Indonesia, kita bisa melaksanakan ibadah yang agung, yaitu ibadah kurban. Tentu menjadi ibadah yang mudah-mudahan sejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini, sebagaimana pengorbanan beliau, kesabaran beliau, ketaatan beliau kepada Allah, bisa kita ikuti jejaknya.
dan inilah benda agung yang jangan sampai lupakan. Berazam untuk berubah di tahun ini insyaallah. Baik, alhamdulillah sudah diajak lagi sudah bersama kita. Alhamdulillah kita masih sama-sama membuka ya di surat Al-Baqarah di ayat 33 ya saja. Atau lanjut mungkin insya Allah nanti kita menunggu bagaimana arahan dari guru kita Ustaz Abdul Ghani. Mari jemaah sama-sama membuka mushafnya. Kita akan memulai sebuah program Al-Quran ini yang mudah-mudahan dengan kita semakin sering berinteraksi dengan Al-Quran, menjadi ahlul Quran, ahlullah, wa khasatuh ya. Itu orang yang Allah pilih menjadi orang yang sangat dekat dengan Al-Quran karena orang yang disebutkan juga dalam hadis Nabi yang mulia bahwa Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat kelak di yaumil akhir. Baik, tafadhal masykura Saudara Jabari, hafizahullah taala. Ini antum bangun jam berapa, Ustaz? Ustaz, Bangun jam berapa? jam hampir setengah empatan. Ustaz. Kok antum bisa milih baju itu dipakai janjian sama aneh atau gimana? Atau Masya malaikat kita Allah. janjian? Ngerti ini. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Ustaz? Alhamdulillah. Masya Waalaikumsalam. Allah. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Khalif sehat? Alhamdulillah sehat Masya semua. Alhamdulillah. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi yang dicari? Ustaz? Semua udah. Sudah ada. Iya, Insya Allah ya. Mudah-mudahan sama kita semua juga merasakan bahwa kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita itu betul-betul mampu disyukuri. Taib, syukran jazakumullahu khair mata Allah fi kulli hayat ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu ya, Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini atau menikmati rekamannya nanti, insya Allah menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Kita mohonkan kepada Allah SWT agar senantiasa kita semua sekeluarga besar dapat rahmat, dapat berkah, dapat hidayah, dapat inayah, dapat iradah, dapat kudroh, dapat lebih maunahnya untuk kita bisa mengumpulkan keluarga kita di surga dengan amalan mampu kita kerjakan. Karena Allah SWT juga tidak pernah membebani seseorang dari apa yang dia bisa kerjakan. Nah, pagi ini Alhamdulillah, insya Allah semuanya sehat. Ini ada Mbak Retno Mulyasari di kampung Bahagia. Ada Mbak Ahi di Serpong, ada Mbak Yuni di Bekasi, ada Uni Fauzana di Depok, ada, wah nambah terus ini. Ada Mbak Reni, ada Bu Sri di Semarang, ada, ini kalau saya absen semua saya nggak ngajar. Saya Ina di Kelapa Gading, Busuk semua di Bintaro. Semuanya, tapi mudah-mudahan kita dikumpulkan
kita sudah sampai ke ayat yang ke-33. Kalau saya nggak salah ingat, ayat ke-33 kemarin itu kita baru exercise ya, Teh Nadia atau Mbak Yuni. Iya Betul, udah. Dek. Sekarang 34, Dek. Tayyib. Bismillah. Hmm. Kok An-Nahl 34. Alhamdulillah. Tayyib. Kita coba sama-sama dengarkan dulu Syekh Al-Husari membacakan untuk kita. Izin saya berbagi. Apakah yang saya tampilkan sudah tampak? Udah, Dek. Tayyib. Ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Tayyib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal kuna ya Adamu. Ini betul-betul meminta kepada para malaikat, dan jadi ini fragmennya adalah fragmen di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat termasuk Azazil. Azazil itu nama aslinya iblis, dan beliau kan kedudukannya dulu sebagai Khazinul Jannah, sebagai bendahara surga. Dan beliau dijadikan sebagai Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Kemudian Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal kuna wa kulna ya Adam, ya, dan kami menjadikan Adam itu sebagai, ya, kun anta, Oke, 34, Dek, salah. apa? Ini. Dan ketika, iya salah, pencet. Wa izkulna, dan ketika kami jadikan, ya, lil malaikah, kepada malaikat. Isjudu, bersujudlah kalian. Li Adam. Dan adalah persujudan li ta'zim, untuk penghormatan. Iblis, semua malaikat kecuali iblis, ya, kecuali iblis. Kenapa? Karena dia merasa aba wastakbar, merasa besar, ya. Wa kana minal kafirin, dan memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa
eh, itu cover. Kalau kita ambil kitab, ada cover. Cover itu penutup, penghalang. Baik, kita lihat bagaimana secara sederhana kita lihat berfirman kepada malaikat. Jadi ini momennya adalah momen di mana awal penciptaan, ya, yang kita tahu bahwa, dan ingatlah ketika wa idz qulna lil malaika, ketika kami berfirman kepada para malaikat, isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Nah, di sini kafir atau melakukan penolakan terhadap ilmu Allah Ta'ala. Ini bagian yang pertama dari tafsir Jalalain. Mari kita lihat dari sisi bagaimana Ibnu Katsir apakah yang saya tampilkan tampak? Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Ude. Taib. Mari kita tarjem harfiah, ya. Wa'id dan ketika kulna kami berfirman, tetapi tadi ada muatan, ya, ingatlah kalian. Lil malaikah, kepada malaikat. Kemudian usjudu, sujudlah kalian. Ini fi'ilnya amar. Li Adam, ya, kepada Adam. Fasajadu, ini ada penyegeraan ketika menggunakan kata fa, ya, fa itu segera setelah, ya, as quick as gitu. Jadi begitu diperintah begitu sujud. Ya. Illa iblis, kecuali iblis. Aba yang enggan, ya. Masih ingat ya waktu Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati dakhalal jannah manil aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Emangnya ada yang nggak mau ya Rasulullah SAW? Iya, yang dia enggan itu, yang enggan masuk surga adalah yang tidak mau mentaatiku. Yang taat kepada aku adalah yang mengikutiku. Wastakbar ini kalau kita pretelin wa-nya dan, ini astakbar ini istikbar, merasa besar. Merasa besar istikbar itu dia bukan yang akbar tetapi ada tambahan, ada mazid, ya. Wakana, dan dia adalah min, segolongan atau kelompok atau dari, ya, al-kafirin, orang-orang yang menolak atau mengingkari apa yang Allah SWT hadirkan. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir dari ringkasannya. Ini hitam gini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Ude. Kelihatan. Oh, oke. Clear ya? Ya, agak dibesarin. Ya, bisa di print out ya.
Sudah, Ustaz. Baik, ya. Ya Hal udah. ini merupakan penghormatan yang besar dari Allah untuk Adam untuk disambut dan dilimpahkan kepada keturunannya. Artinya begini, kita sudah pernah membahas tentang kemuliaan manusia yang Allah SWT berikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, gitu ya. Dan kepada Allah eh, diberitahukan bahwa Allah telah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud. Sekali lagi, li ta'zim, untuk penghormatan. Ya, untuk penghormatan, bukan lil ibad. Kenyataan ini diperkuat oleh banyak hadis yang menunjukkan bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Antara lain hadis mengenai syafaat yang telah disebutkan, ya, dan hadis yang mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Wahai Tuanku, perlihatkanlah kepadaku Adam yang telah mengeluarkan diri kami dan dirinya sendiri dari surga. Ketika Musa telah berjumpa dengan Adam, maka Musa berkata, engkaukah Adam yang telah ciptakan Allah dengan tangan kekuasaannya dan dia meniupkan sebagian dari ruhnya kepadamu dan memerintahkan kepada para malaikat yang untuk bersujud kepadamu. Maka hadisnya akan kita bahas berikutnya. Syekh Muhammad Nasruddin Asadi, ya, di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibn Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat Rasulullah SAW. Ketika Allah telah rampung dan menciptakan apa yang disukai, lalu ia berkuasa di arsy, kemudian Allah menjadikan iblis sebagai raja di langit dunia. Ini yang saya bilang Khazinul Jannah tadi. Dia berasal dari satu jenis malaikat yang dikenal dengan sebutan jin. Ya, kemarin kita sudah jelaskan bahwa apa bedanya iblis sama malaikat. Malaikat itu dari nur, sedangkan iblis dari nar. Ya. Yang satu cahaya, yang satu cahaya berasap. Sungguh iblis dinamai jin karena dia menjabat sebagai Khazinul Jannah. Maka di samping sebagai raja di langit dunia, dia sekaligus sebagai Khazinul Jannah. Dan ini membuatnya besar kepala. Lalu dia mengatakan, tidak sekali-kali Allah memberikan tugas ini, melainkan karena aku punya kelebihan di atas para malaikat. Nah nih, wastakbarnya nih. Dan ketika iblis mulai congkak dan Allah melihat apa yang tersembunyi dalam diri iblis itu, maka Allah berfirman pada para malaikat, sungguh aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi, di ayat 30 kita sudah pernah bahas. Maka malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan seorang khalifah itu keturunan yang suka ngerusak di bumi dan mendengki, bahkan bisa membunuh satu sama lain? Maka malaikat menyatakan, wahai Rabb, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam benak iblis, dan kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi mengambil tanah liat. Lalu bumi berkata, aku berlindung kepada Allah dari kamu agar kamu tidak mengurangiku atau membuatku menjadi buruk, kata bumi. Maka malaikat Jibril kembali tanpa mengambilnya, nggak jadi itu. Maka lapor ke Allah, ya Rabb, sesungguhnya bumi meminta perlindungan kepadamu, maka aku akan berikan perlindungan. Maka Allah mengutus malaikat Mikail, dan bumi minta perlindungan juga darinya. Maka ia yang berinya perlindungan. Akhirnya malaikat Mikail kembali dan mengatakan seperti apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Pada akhirnya Allah mengirim malaikat maut. Malaikat maut ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam beberapa riwayat punya kemampuan mengelilingi bumi sepertujuh detik. Jadi 1 detik, cetak 1 detik itu, maka yang terjadi bisa 7 kali mengelilingi bumi. Jadi kecepatannya Masya Allah. Dan kemudian bumi juga minta perlindungan. Maka diberi perlindungan. Ketika mengirim malaikat maut, bumi minta perlindungan, tapi malaikat maut berkata, aku berlindung kepada Allah bila aku kembali sedangkan perintah Allah belum aku laksanakan. Tegas banget. Maka ia mengambil tanah liat dari muka bumi dan mengambilnya secara acak. Bukan dari satu tempat saja, dia campur
jadi satu. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Karena itu keturunan ada macam-macam warna ya sekarang ya. Malaikat maut bawa naik dalam keadaan penuh tanah liat yang sebelumnya hanya berupa tanah. Tanah liat ini adalah tanah yang sebagian melekat pada sebagian yang lainnya, lengket. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, sungguh aku menciptakan manusia dari tanah, min turab. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan padanya ruh ciptaanku, bukan ruhnya Allah ya, maka hendaklah kalian bersujud kepadanya. Ini perintah yang diberikan kepada para malaikat. Kita bisa lihat di surah Sad ayat 7172. Dan Allah kemudian menciptakan Adam dengan tangan kekuasaannya sendiri agar iblis tidak takabur terhadapnya dan bisa mengatakan bahwa apakah kamu berani takabur kepada orang yang dijadikan dengan tangan kekuasaanku sendiri sedangkan aku sendiri tidak takabur terhadapnya karena menciptakannya sebagai manusia. Ya. Maka saat itu Adam masih berupa tubuh dari tanah liat selama 40 tahun sejak diciptakan, yaitu hari Jumat. Kemudian para malaikat melewatinya, dan mereka terkejut ketika melihatnya. Yang paling terkejut kala itu adalah iblis. Iblis melewati dan memukulnya, maka terdengarlah suara dari tubuh Adam yang sebagaimana suara tembikar bila dipukul. Ya, seperti dijelaskan oleh firman Allah SWT menyatakan dari tanah kering seperti tembikar. Maka iblis mengatakan, untuk apa tujuan diciptakan? Maka ia masuk dari mulut dan keluar dari duburnya. Nah, iblis berkata kepada para malaikat, jangan kalian takut kepada makhluk ini, karena sesungguhnya Tuhan kalian maha perkasa. Sedangkan makhluk ini berongga. Jika aku bisa menguasainya, niscaya dia benar-benar akan kubinasakan. Setelah sampai waktu peniupan ruh yang dikehendaki Allah, maka Allah berfirman kepada para malaikat. Maka apabila kutiupkan padanya sebagian dari ruh ciptaanku, maka sujudlah kalian kepadanya. Ketika ruh ditiupkan padanya dan roh masuk dari kepalanya, maka Adam bersin. Ya. Lalu malaikat berkata, ucapkan alhamdulillah. Maka Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah dan Allah menjawabnya dengan ucapan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah mengasihanimu. Dan ketika roh sampai pada kedua matanya, baru Nabi Adam bisa melihat buah-buahan surga. Ketika roh sampai pada perutnya, timbullah selera makannya. Lalu ia melompat sebelum roh sampai pada kedua kakinya, karena tergesa-gesa ingin memetik buah surga. Yang demikian dikisahkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 37. Manusia dijadikan sebagai orang yang tergesa-gesa. Jadi memang sudah dari sananya ya, Bapak Ibu. Kemudian semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis yang menolak. Dia tidak mau bersama-sama para malaikat yang sujud. Iblis membangkang dan takabur. Dia termasuk orang yang mengkufurinya, meningkarinya. Dan Allah berfirman kepada iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tangan kekuasaanku sendiri ketika aku perintahkan kau melakukannya? Maka iblis menjawab, ana khairum minhu. Dan aku tidak akan bersujud kepada manusia yang kau ciptakan di tanah liat. Maka Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf yang ke-13, nanti kita bahas pada sampainya, pada waktunya, kalau sudah sampai, maka turunlah kamu dari surga itu karena tidak layak bagi kamu berlaku takabur di dalamnya. Surga itu nggak ada tempat orang begitu. Maka sungguh termasuk orang-orang yang hina. Maka saat itulah kemudian menjadi hina. Nah, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Ini yang kita bahas di 31. Ya. Kemudian Allah mengemukakan benda itu kepada para malaikat. Ya. Kemudian di 31-nya sebutkan kepadaku nama-nama benda itu jika kalian memang orang-orang yang benar. In kuntum shodiqin. Bahwa Bani Adam benar membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Maka para malaikat berkata di ayat 32-33-nya ya, yang kita sudah bahas, ya, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang kau ajarkan kepada kami. Dan Allah SWT perintahkan kepada Adam, ya Adam ambihum bi asmaihim, maka sampaikan. Ya. Jadi di ayat sebelumnya kan Allah SWT akul lakum, sudahkah aku katakan kepada kalian, gitu. Untuk ghaibis samawati wal ard, untuk
Aku yang mengetahui rahasia langit dan bumi ini, ya, apa yang tubedun dan apa yang taktumun. Gitu ya, yang kita sudah bahas di khalifah di muka bumi ini, gitu ya. Maka ini merupakan apa yang mereka lahirkan. Dan di ayat 33, ya, kuntum taktumun, artinya Allah tahu apa yang disembunyikan oleh iblis dan hatinya, yaitu perasaan takabur. Nah, sanad atau urutan yang sampai kepada para sahabat ini berpredikat masyhur dalam kitab tafsirnya As-Sa'di rahimahullah ta'ala, tapi di dalamnya ada banyak hadis Israiliyat. Ya, barangkali sebagian di antaranya bisa disisipkan padahal bukan perkataan dari para sahabat atau mereka mengambilnya dari sebagian kitab-kitab yang terdahulu. Ini biasanya karena keterbatasan referensi. Nah, tujuan utama pengetengahan riwayat-riwayat ini untuk menjelaskan bahwa ketika Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka iblis dimasukkan dalam kisah ini. Karena sekalipun iblis bukan termasuk dari unsur malaikat, tapi dia bisa menyerupai mereka dan bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para malaikat. Maka iblis dimasukkan dalam khitab, ya, dalam penamaan para malaikat dan menerima celaan karena menentang perintah Allah. Dan masalah ini akan dibahas panjang lebar di surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Ya. Makanya Muhammad ibn Ishaq meriwayatkan dari Khalid ibn Atta dari Taus, dari Ibn Abbas yang menceritakan sebelum melakukan kedurhakaan pada mulanya iblis ini termasuk golongan malaikat disebut dengan nama Azazil, yang seperti yang saya sampaikan. Dia termasuk penduduk bumi, ya, juga sebagian golongan malaikat yang sangat kuat di ijtihadnya dan paling banyak ilmunya. Karena dia pernah ada riwayat yang menyatakan 7.000 atau 8.000 tahun ada di surga. Jadi tahu betul dia. Maka ada pendorongnya untuk bersifat takabur, senioritas biasa. Dia berasal dari satu kabilah yang dikenal dengan nama makhluk jin. Ya, jin itu yang tidak tampak. Maka Sunat meriwayatkan dari Hayyaj, dari Ibnu Juraid, mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan pada awalnya iblis termasuk malaikat yang terhormat dan paling disegani kabilahnya. Dan ditugaskan sebagai penjaga surga. Dan dia punya kekuasaan di langit dunia, juga mempunyai kekuasaan di bumi. Nah, Shalih Maula Taw'amah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya di antara para malaikat terdapat satu kabilah atau golongan-golongan yang dikenal dengan nama jin. Sedangkan iblis termasuk dari kalangan mereka. Nah, iblis menguasai kawasan antara langit dan bumi, lalu dia berdurhaka kepada Allah, maka Allah mengutuknya dari setan yang laknat. Setan itu dari kata syaitana menurut dua ulama besar, yaitu Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Syaitana, menjauh dari apa? Menjauh dari rahmat Allah. Baik, kemudian Ibnu Jarir telah mengatakan kepada kami Muhammad Ibnu Bashar, telah menceritakan kepada kami Adi Ibnu Abu Adi dari Auf, dari Al-Hasan, bahwa iblis itu sama sekali bukan termasuk golongan malaikat. Dan sungguh iblis ini dari golongan jin, seperti Adam asalnya dari golongan manusia. Tapi Sunan Ibu Daud menyatakan bahwa dari Hasim, ya, dari Abdurrahman Ibnu Yahya, dari Musa Ibnu Numair dan Utsman Ibnu Sa'id Ibnu Kamil dari Sa'id Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dulu para malaikat memerangi jin dan iblis yang saat masih kecil tertawan, lalu iblis hidup bersama para malaikat dan ikut beribadah kepada mereka. Kemudian ketika para malaikat diperintahkan sujud kepada Adam, mereka semua sujud kecuali iblis yang membangkang. Dan Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Abu Said Al-Asyaj telah menceritakan kepada kami, Abu Usama telah menceritakan kepada kami Saleh Ibnu Hayyan, telah menceritakan kepada Abdullah Ibnu Buraish, Ibnu Buraidah,
sehubungan dengan makna firman-Nya. Ia termasuk orang-orang yang kafir, ya. Bahkan minal kafirin, yakni termasuk orang yang membangkang. Akhirnya mereka dibakar oleh api. Nah, Syekh Ka'ab Al-Qurazi menyatakan bahwa iblis sejak semula diciptakan Allah ditakdirkan berbuat kufur dan sesat, tapi beramal seperti amalnya para malaikat. Dan Allah menjadikan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Wa kana minal kafirin. Dan Qatadah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, ya, ketika kami berfirman usjudu li Adama, karena taat maka fasajadu, Allah muliakan Adam dengan memerintahkan para malaikat. Sebagian ulama mengatakan sujud ini sebagai penghormatan dan salam serta memuliakan sebagai pengertian di mana surat Yusuf ayat yang ke-100 Allah SWT menyatakan, dan dia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas hingga sana dan mereka semua merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Sujudnya sujud ta'dzim. Dan Yusuf berkata, wahai ayahku, ini takbir mimpiku yang dahulu ketika Tuhanku telah menjadikan satu kenyataan. Maka di masa lalu ini diperbolehkan di kalangan umat terdahulu. Tapi dalam agama kita sekarang ini sudah dimansuh, sudah diganti dengan hukum yang baru, jadi nggak boleh sujud kepada manusia. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, andai boleh manusia sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan para istri untuk bersujud kepada suami. Karena saking besarnya haknya suami atas diri wanita. Dan pendapat ini dinilai rajih oleh Imam Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya, sedangkan dua pendapat lainnya dinilai lemah. Yaitu pendapat mengatakan bahwa Adam sebagai kiblat, mengingat hal ini tidak menggambarkan sebagai satu penghormatan. Dan pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa ini ada ulama-ulama yang nggak suka kalau kita jidat. Jidat itu hanya untuk Allah. Gitu ya. Kan ada yang suka jidatin ke kening. Jadi kalau mau dikecup atau diindus saja. Ya. Kalau anak saya yang pertama biasanya suka saya apa? Kalau salib itu cebok basah, gitu. Kalau cebok basah tuh apa? Dia langsung bapak gitu, karena menurut dia jorok. Dan menurut kami sebuah hadis yang sahih di sini Ibnu Katsir menyatakan bahwa tidak masuk surga seseorang yang buat ini. Dan di dalam hati iblis terdapat sifat takabur, kekufuran, dan keingkaran yang mengakibatkan dia terusir dan dijauhkan dari rahmat. Sebagai ahli i'rab mengartikan firman ya wa kana minal kafirin, maksudnya Allah menjadikan iblis ini masuk golongan kafir karena menolak untuk bersujud. Di surah Hud 43 dan Al-Baqarah 35 kita akan temukan maka jadilah anak kita sebagai anak-anak yang orang-orang yang tenggelamkan, yang menyebutkan kalian termasuk orang yang zalim. Ya. Dan menurut Ibnu Fawrak, ini bentuk lengkap dari ayat tersebut adalah iblis menurut ilmu Allah yang tergolong dalam orang kafir atau kelompok yang membangkang. Nah, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa ini ulama mengatakan orang yang tampakkan Allah beberapa karomah dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam melalui tangannya, ini bukan merupakan bukti menunjukkan kewalian. Ya. Dan pendapatnya berbeda dengan pendapat sebagian orang di kalangan ahli sufi dan golongan Syiah Rafidhah, para pendusta. Ya. Kemudian Al-Qurtubi mengemukakan alasan, kami tidak dapat memastikan terhadap orang-orang yang bisa melakukan hal yang bertentangan dengan hukum alam, maka dia dapat memenuhi Allah melalui imannya.
Bahkan orang yang bersangkutan sendiri tidak bisa memastikan bagi dirinya akan hal tersebut. Dengan kata lain, predikat kewalian masih belum dapat dipastikan karena perkara-perkara tersebut. Dan menurut Ibnu Katsir, ada sebagian ulama menyimpulkan bahwa hal yang kharik bertentangan dengan hukum alam itu ada kalanya keluar dari orang yang bukan wali, bahkan keluar dari orang yang berpredikat pendurhaka, juga orang kafir dalam bentuk istidraj ya. Sebagai dalilnya adalah sebuah hadis yang mengatakan perihal Ibnu Sayyid. Dia menyatakan kabut ketika Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu masalah terhadapnya, maka dalam surah Ad-Dukhan yang ke-10 ya, maka Allah SWT berfirman, maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhan, ya, membawa dan melalui hal-hal yang dilakukannya, yaitu tubuhnya Ibnu Sayyid menjadi membesar sehingga memenuhi jalan kalau sedang marah, sehingga Ibnu Umar memukulnya. Juga banyak hadis menceritakan tentang perihal Dajjal, ya, laknatullah alaihi, yang banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum alam. Nah, antara lain memerintahkan pada langit menurunkan hujan, ya, maka langit turunkan hujan. Jika dia memerintahkan kepada bumi untuk keluarin tumbuhan, maka tumbuh. Gitu. Nah, hal-hal yang bertentangan dengan alam ini dilakukan oleh Dajjal sebagai perbendaharaan bumi, selalu mengikuti seperti larung. Dan disebut juga Dajjal membunuh seorang pemuda kemudian menghidupkannya kembali. Masih banyak hal-hal yang perkara-perkara ajaib dilakukan oleh Dajjal. Dan kita jangan terlalu percaya sama kondisi itu. Nanti saya jelaskan lebih detail tentang ada 4 perbedaan. Yunus Ibnu Abdul A'la As-Sadfi pernah bercerita kepada Imam Syafi'i bahwa Al-Lais Ibnu Sa'ad pernah mengatakan bahwa apabila kalian melihat seorang lelaki berjalan di atas air dan terbang di udara, maka janganlah kalian terperdaya sebelum kalian mengumpulkan perkaranya ke dalam penilaian Al-Quran dan Sunnah. Jadi timbangannya semua adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Lais rahimahullah ta'ala mengapai kata qasar, yaitu bahkan apabila kalian melihat seorang lelaki dapat berjalan di atas air dan terbang di udara, jangan terpedaya, ya, sebelum ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Ar-Razi juga meriwayatkan pendapat kalangan ulama sehubungan dengan masalah apakah diperintahkan sujud kepada Adam hanya khusus malaikat yang ada di bumi atau umum, mencakup semua malaikat yang ada, baik yang di bumi maupun yang di langit. Masing-masing dari kedua pendapat tersebut didukung sama sebagian ulama yang menyetujui pendapatnya. Tapi makna lahiriah ayat yang menunjukkan pengertian umum di sini adalah di Al-Hijr 30:31, maka sujudlah para malaikat semuanya bersama-sama kecuali iblis. Wallahu a'lam bishawab. Saya hold dulu sampai di sini. Ada yang mau dibahas nggak, Bapak Ibu? Silakan. Ada Ustaz, ada. Tafadhali. Silakan Ibu. Tadi siapa tuh? Bu Sarah tadi. Oh, enggak Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini asik yang mengenai Anahoirumin Di tadi. 7:12. Ya, itu sifat iblis. Kalau adanya di kita, misalnya ada kan, Dek, setitik itu kayak debu, merasa Anahoirumin itu kayak debu deh Nah, nempel di. Nah, itu buat kita nih sebagai hamba Allah itu ujian atau apa deh gitu. Anahoirumin ini karena ya debu nggak kelihatan gitu, tapi kan suka ada aja gitu deh. iya. Itu gimana deh? Lahir deh baru kamu tuh. Ya, itu kan ada 2 statement yang kita mesti pahami. Ada Nabi Adam yang
sesuai akhlaknya dengan apa yang Allah SWT inginkan. Kita pernah bahas apa itu akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang muncul dari makhluk yang selaras dengan kehendak Al-Khaliq. Jadi ada Al-Khaliq menciptakan makhluk yang muncul dari makhluk sesuai dengan kehendak Al-Khaliq, maka namanya akhlak. Makanya orang Arab bilang kalau orang nggak sesuai apa yang muncul dari dia itu nggak sesuai sama Allah, sama Al-Khaliq, apa yang muncul dari akhlaknya, maka disebutnya mafi akhlak, nggak ada akhlaknya. Atau dalam bahasan klasik disebut su'ul akhlak. Dalam bahasa klasik juga sebaliknya adalah disebut akhlakul karimah, gitu ya. Atau kebalikannya akhlakul madhmumah. Nah, dalam bahasan ini, kalau kemudian kita melihat bahwa manusia ketika dia punya sifat esensi iblis, tadi saya bilang di surga ada dua, ada Nabi Adam, ada iblis. Iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ketika seseorang punya sifat ana khairum min, ketika ngaji, ada nggak yang kemudian ngerasa bahwa saya dong ngaji? Situ enggak. Begitu selesai tilawah, saya dong tilawah. Situ enggak. Ketika dia punya simpanan harta, enggak kesulitan, orang mesti ngantri minyak tanah, orang mesti ngantri minyak, segala macam, gue dong. Enggak antri. Sian banget mereka. Ada orang yang naik mobil, ngelihat orang pakai sepeda motor, siannya kepanasan. Panas kepanasan, hujan kehujanan, gue dong. Nah, stase ini, rasa lebih itu bisa terjadi pada kita yang ketika kita merasa lebih apapun, lebih soleh, lebih banyak hafalan, lebih tinggi, lebih cantik, lebih seksi, lebih montok, lebih apalah, pokoknya semuanya merasa lebih itu. Lebih sering umroh, lebih pinter, lebih pinter ngomong, lebih pinter debat, lebih dan seterusnya. Ya. Maka orang ini di dalam dirinya ada sifat iblis. Dia sudah dirasuki sama iblis. Punten, surat yang ke-7, ayat yang ke-16 dan 17. Karena itu menjadi konsesi buat Allah SWT bersama iblis. Tasara mau buka surat 7 ayat 16, 17. Atau yang lain? Bisa bantu? Saya udah, Mangga, Mbak Reni. ya. Surah 7 Al-A'raf ayat 16-17. Artinya aja ya. Boleh. Tapi auzubillah tetap. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Gitu. Jadi ini kinerjanya setan nih teh. Punten. Depan, belakang, kiri, kanan. Saya belum selesai. Coba buka surat 15 ayat 39. Yang lain bantuin surat 28 ayat 82. Saya udah ketemu nih udah yang Mangga. surat ini. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Hijr ayat berapa tadi? 39. 39. Nah, Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. semuanya. Terus
Terusin. Ayat berikutnya ya. Eh, Kecuali kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Masya Allah. Itu kalau kita buka surat 28 ayat 82, isinya kurang lebih sama. Jadi disesatkan semuanya. Punten satu lagi, surat 6, 112. Ya udah, Mangga. surat 6, 112. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan demikianlah untuk setiap nabi, kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka bukanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Jadi sudahlah template-nya, default-nya kita ini ada kekurangan. Kalau kita buka lagi ayat surat 17 ayat 70 ayat 19, sebetulnya manusia itu diciptakan dalam keadaan khuliqa halu'a. Kikir lagi apa? Khuliqa halu'a. Diciptakan dalam keadaan Berkeluh kesah. 70. Nah, belum lagi surat 90 ayat yang ke-4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi template-nya ya manusia begitu. Kita kemarin baru bahas, Teh Sarah ikut nggak kemarin? Yang kita bentang pakai XY deh. Manusia itu ternyata bisa ngelewatin malaikat ketika taatnya, Masya Allah kayak Rasulullah SAW. Tapi begitu juga, summa radadnahu asfala safilin, bisa lebih iblis dari iblis, bisa lebih setan dari setan. Pertanyaan saya, setan itu taat nggak sama Allah? Kok anteng ini nggak ada yang jawab. Tidak. Enggak. Masih taat. Taat, taat, Tidak taat. Taat ya? taat, Lo kok taat kan dia Loh, itu nggak taat. mau disuruh tunduk nggak mau. Nah, cuma persoalan itu aja. Cuma persoalan disuruh sujud aja nggak mau. Tapi yang lain taat. Hmm. Disuruh jagain surga, dijagain, nggak dirusak. Hmm. Disuruh jadi pemimpinnya malaikat, dipimpin malaikat. Ya. Disuruh ngegangguin manusia, diganggu manusia. Itu ketaatan. Tapi ketaatan ala iblis itu alasannya banyak. Pertanyaan saya gini, ini bukan pertanyaan jebakan, tapi ini sebuah logika berpikir. Apakah iblis taat kepada Allah? Taat. Pertanyaan saya, kalau taat, kenapa waktu disuruh sujud kepada Adam, bahkan dia berkilahnya begini, saya tidak mau menyembah selain Allah. Benar nggak statementnya? Benar. Benar banget itu. Saya tidak mau menyembah Allah. Oh, keren banget itu. Itu bentuk ketaatan. Saya nggak mau ya. Nyembah selain Allah saya nggak mau ya. Saya luar biasa, taat banget itu. Tetapi kenapa ketika disuruh sujud kepada Allah, dia nggak mau. Nah, taat ala iblis itu kayak gitu. Milih-milih gitu ya, Ude, maksudnya. Sebenarnya bagus ya, Ude. Dia
Yang membingungkan si setan tuh kok Toh, berani berbargaining wak- sama Allah ya? bukan berdiri sama Allah. Dia merasa bahwa dia benar. Ya kok berani gitu ya? Loh, Kan aku kita dulu berani diajarkan begitu, nggak Mbak. boleh. Yang Aku benar dulu semuanya berani kan gitu, Mbak. Allah. Betul. Tapi sampai ke situ itu kan butuh keimanan. Aku dulu gini, Hmm. awal-awal aku masuk Hmm. Islam itu tahun 96 sampai tahun 2000 itu belum mau sholat. Tanya istriku. Hmm. Itu kalau istriku nyuruh sholat, mas, sholat, mas. Apa yang saya jawab? Dengan sangat gagah sebagai suami yang bertanggung jawab menjadi imam keluarga, pret. Apa yang saya katakan? Apa yang saya katakan? Sholat itu urusan saya sama Allah. Hmm. Kalau saya sholat karena kamu, nggak bener sholatnya. Bener nggak? Benar. Bener Iya, kata benar. katanya Tapi sih. pada saat yang sama sholat nggak? Enggak. Geblek kan? Enggak. Kan geblek. Gitu. Nah itu banyak orang yang begitu. Karena Hmm. dia nggak tahu kesejatiannya seperti apa, maka dia begitu. Logikaku dulu waktu awal-awal nggak mau ngaji itu, kenapa sih mesti pakai bahasa Arab? Kenapa sih? Allah itu kampungan banget ngerti bahasa Arab doang, nggak ngerti bahasa yang lain apa? Nggak universal banget jadi Tuhan. Kan mestinya ngerti bahasa apapun. Orang bisu aja bisa di ngertiin, kenapa orangnya nggak bisa barat jadi masalah? Itu jadi ngulik saya. Oh, makanya ketemu sampai 2004 baru Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Baru nemu saya, oh ternyata bahasa Arab lah yang jegreng, 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 jegreng buat saya. Astagfirullahaladzim, sombong sekali saya ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Punten teh, menutup pertanyaannya Teh Sarah. Buka surat yang ketiga, ayat yang ke-135. Sebetulnya bisa dibaca dari 133. Tapi saya ingin menekankan pada 135-nya saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kan bicara tentang bahwa Allah itu meminta kita menyegerakan ampunan dan surganya yang luasnya seluas bumi dan langit, yang diperuntukkan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa yang kayak apa? Dia menafkahkan harta di waktu lapang, di waktu sempit, dia mudah mengelola emosinya, dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang 135-nya, ketika dia melakukan kesalahan, termasuk merasa lebih tadi, ngikutin iblis dalam hati, maka saat itu juga disuruh mengingat Allah, Zakarullah fastaghfaru lidunubihim. Ingat Allah, istighfar. Dah, Hmm. gitu. Gitu ya, Teh. Punten. Bisa dipahami ya? Terlala. Mana ngilang orangnya. Oke, tadi Oli ngacung, sempat ngacung. Jadi nanya nggak, Oli? Suara saya kedengeran nggak sih ini? Oh Hilang-hilang iya. gitu. Kedengeran. Dengeran. Ya, Siap. silakan Mbak Oli. Teh Oli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah terdengar? Punten saya yang Kedengeran, tidak mendengar. kedengeran. Putus. Oke. Begini Ustadz, saya pernah dengar dari teman saya bahwa kalau misalnya kadang ketika kita mengkritisi sesuatu, itu bisa terbesit kesombongan di dalam diri kita. Misal kayak nggak tahu lah bagaimana. Namun kan misal nih dalam suatu otoritas gitu kan, kalau misalnya terjadi kezaliman, saya pernah baca bahwa Allah senang kalau misalnya kita itu berbicara kebenaran gitu. Jadi sebenarnya Allah tidak suka ketika misalnya kayak aib itu ditampilkan secara publik gitu. Namun ketika itu sebuah kezaliman, itu memang harus dibicarakan out loud gitu. Nah, misalnya seorang rakyat gitu ya kepada pemerintahan atau otoritas di atasnya gitu kan, mungkin makanya kenapa ada demonstrasi dan segala macam, dalam pikiran saya begitu. Lalu
bagaimana cara Ya. kita misalnya untuk tetap kritis dan tetap aware. Astagfirullahaladzim. Bentar, Ustaz, ada kucing. Tetap aware dengan keadaan, namun ketika kita mengkritisi tidak terjadi terbesit kesombongan di dalam diri kita. Bagaimana caranya, guidelines-nya ketika kita ingin mengkritisi, dan mungkin kalau misalnya mengkritisi, saat mengkritisi, dan mungkin setelah mengkritisinya. Hatur nuhun, Ustaz. Baik, bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Buka surat 3, 159, Li. Dan surat 16 ayat 125. Oke, Ustaz, sebentar. Mangga. Surat 3, 159 159. dan surat 16 Ali ayat Imran ya, Ustaz, ya? 125. Mangga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkat rahmat Allah, astagfirullah. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Kemudian maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. What do you get the message from that verse? Jadi Be mungkin cara nice. Be iya. nice. Be wise. Baik. Jadi satu kali cucunya Rasul SAW itu Hasan Hussein pernah ngelihat ada satu kakek-kakek yang wudhunya salah. Kira-kira kalau buat kita yang ngerti banget tentang fikih, gimana cara ngasih taunya bahwa itu kakek salah berantakan semua wudhunya? What will you do if you have that moment? Gimana ya? Kalau dari cerita itu saya melihat bahwa Hasan Hussein mencontohkan wudhunya. Enggak. Tapi saya Dia tidak. nanya pura-pura musabakoh mutahharoh. Ini saya lomba mana yang lebih bagus dari wudhu saya sama wudhu kakak saya. Mana? Coba cek ya. Kayak coba cek kayak saya apa dia yang lebih benar wudhunya. Wudhu dia. Sebetulnya ngajarin gini nih yang bener nih gini nih, tapi begitu yang bener gini nih niat kesombongannya sudah ada. Jadi it's depends on how we treat people in the right way. Iya. Coba. Ya, soalnya mungkin kayak biasanya kan, dan kalau misalnya Ustadz mungkin kan kalau zaman dahulu ketika misalnya mereka mau melakukan revolusi mungkin gitu kan, mungkin tentu mereka mendiskusikan matters. Jadi kayak ada urusan ini, beliau melakukan kezaliman ini gitu kan misalnya. Ada urusan ini tidak ada transparansi. Nah, kalau misalnya itu terjadi di sekitar kita, apakah boleh gitu menyebarkan fakta-fakta itu dan mendiskusikannya atau boleh. Boleh. Gibah yang diperbolehkan itu ada 6. Okay. Aku kasih PR sama Aulia. Coba googling, coba ChatGPT, coba pakai apalah Genora atau whatever. Cari 6 gibah yang diperbolehkan. Ketemu tuh apa aja. Jadi ngomongin Nadiem Makarim didolimi boleh. Belum bukti tidak ada. Saksinya dari kejaksaan malah ngaku ada gratifikasi dapat itu, malah nggak ditangkap. Malah jadi saksi doang. Ini konsultan yang Mas Iqbal, Mas Ibam itu siapa tuh? Malah kena 22,5. Apaan sih? Nggak jelas banget. Nggak ada bukti bahwa Nadiem Makarim melakukan korupsi. Nggak ada indikasi, nggak ada satu kesalahan administrasi apapun. Tapi kok tiba-tiba bisa harus bayar sampai berapa triliun? 48 berapa? Kan nggak benar itu. Harus disuarakan. Gitu. Itu ada 6. Siap. Iya, sudah ketemu. Iya. Jadi apa aja yang boleh itu.
Ada temen Hmm. nyolong nih, ada temen klepto. Kita ngasih tahu sama dia, si itu datang, si itu datang. Kita di bis, kita di kereta nih. Mm-mm. Ada segerombolan copet yang kita udah sering ketemu. Mm-mm. Kita teriak gitu, awas copet gitu, boleh nggak? Oh, Kita kan nggak boleh. nunjuk, itu copetnya, bukan itu, bukan itu copetnya. Awas copet gitu. Jadi semua aware. Hmm. Oh, iya. Siap, siap. Saya aja kadang-kadang begitu ngeliat ada perempuan di depan saya pakai bajunya nggak bener, Mm-mm. itu pura-pura terima terima telepon. Gitu. Hmm. Halo, halo, sorry, di silent. Iya, iya. Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Iya, iya, iya. Oke. Oh gitu, ya Allah. Kasihan banget. Terus. Hmm, Astagfirullahaladzim. Ya nggak gitu. Mesti gini. Jelasin. Perempuan itu pakai baju, mesti yang ketutup. Nah, kalau pakai bajunya ketat, dadanya kelihatan kemana-mana, leher kemana-mana, bentuk tubuhnya terlalu ketat. Orang itu mancing mancing orang. Padahal saya nggak langsung ngomong ke dia, tapi orang Hmm. saya sengaja memperdengarkan seolah-olah ada yang nanya soal aurat yang ketat. Padahal sih saya selalu lagi negur orang di depan. Itu begitu dengar itu langsung langsung panik yang kelabakan itu. Gitu. Jadi lebih lebih kepada aneh pernah apa namanya kasih analogi ngasih koin dinar emas tapi kelemparnya ke muka. Ada yang Hmm. mau nggak? Gimana, Ustaz? Ada dinar emas, ada 5. Hmm. Oh, lihat mau terima nggak? Saya mau ngasih. Bisa jadi. Nah, tapi saya ngasihnya lempar ke mukanya. Astagfirullah. Iya, iya, paham, paham. Mau nggak? Enggak lah. Nah, kan? Jadi bukan emasnya. Mm-mm. Duh, emasnya mahal. Tapi Hmm. kalau dilempar ke muka berarti apa? Insulting kan? Iya. Mocking. Hmm. Dan orang nggak mau. Gitu. Hmm. Seindah apapun Islam, seluar biasa pun apa Islam, di 16125 itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi kalau Hmm. di Indonesia ini ada demo ini, demo itu, monggo silahkan. Dari mana? Surat 459 itu mengatakan bahwa waktu beliau Malaysiatul Rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri kita pakai Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 boleh nggak mengungkapkan pendapat di muka umum? Boleh. Lah kan kita ngikutin pemerintah. Hmm. Sampaikan di muka umum. Hmm. Tapi ngerusak nggak? Ngerusak pot nggak? Ngebakar halte nggak? Enggak gitu. Hmm. Sampaikan aja. Perkara didengerin, perkara nggak didengerin itu soal lain. Siap, Ustaz. Gitu saya. Turun. Semangat ya, cari cara yang lebih lebih nyaman untuk bisa ngasih tahu ke orang. Banyak kawan-kawan yang, Ustadz ini keluarga banyak yang non Muslim, jadi nyampein kenaikan Isa Al-Masih gimana Ustadz? Lah, kalau saya tegas gitu ya, Rasulullah SAW nggak pernah. Hmm. Tapi kalau kita misalnya ngomong sama mereka, kita nyampein, ini eh, saya pernah ditanya sama siapa, ya? Kalau nggak salah Deddy Kebuzir deh. Tapi itu rekamannya di cut off. Waktu itu 24 Desember 2015. 15 atau 13 saya lupa. Begitu selesai wawancara, beliau tanya, dan itu bagian dipotong. Mas Dedi nanya, Ustaz, sekarang kan Maulid, besok Natal. Boleh nggak Muslim ngucapin Natal? Itu kalau saya teges-tegesin, nggak boleh lah. Nggak ada urusannya sama agama lain. Rasulullah SAW nggak gitu. Tapi yang saya sampaikan, saya runut.
Hmm. Pertama begini, Natal itu apa? Dan Maulid itu apa? Gitu. Jadi kalau Natal itu adalah memperingati lahirnya Tuhan, kayaknya kita perlu belajar sejarah lagi deh. Ensiklopedia Katolik mengatakan apa tanggal? Ada evidence. 25 Desember itu bukan lahirnya Yesus. Itu adalah konsili di Nisea, konsili di Efesus, konsili di Hasildan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Terus saya sampaikan, dalam Islam itu ada al-ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Tidak Tuhan yang dilahirkan dan tidak melahirkan. Nah, kalau kita mengaku selamat Natal, selamat atas kelahiran Tuhan, berarti saya membatalkan ikrar saya sendiri dong. Oh, Tuhan itu nggak ada yang dilahirkan, nggak ada yang melahirkan. Untuk apa saya menyatakan sesuatu yang itu membatalkan akidah saya? Orang nggak sakit hati diceritain kayak begitu. Karena datanya jelas. Nggak lama masuk Islam deh. Gitu. Jadi harus punya otentisitas data. Biasakan ngomong pakai data. Begitu saya. Siap, siap Ustaz, hatur nuhun. Mangga. Tena dia mangga. Terakhir deh. Jam 7. Ini jam 7 mulu kalau udah ngomong. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana sih udah, maksudnya di ayat 34 ini berarti secara otomatis nyuruh kita kesinggung ya udah. Soalnya ini kan ngomongin iblis ya. Tapi kok gue banget gitu misalnya gitu, kita banget yang kadang-kadang ngerasa bener ya. Ada alasan pembenar gitu ya. Bawa-bawa ayat tapi kita yang salah loh gitu. Terus ya ternyata ini, correct me if I'm wrong ya udah ya. Musuh terbesar bukanlah jarak, melainkan aku yang merasa lebih baik dari dia gitu. Bukan kaya dan miskin, bukan gitu. Bukan pinter sama gak pinter gitu. Tapi ya kita ngerasa lebih baik aja sih. Jadi kan orang banyak mempermasalahkan itu gitu ya, ngebandingin ilmunya udah lebih banyak gitu ya. Saya lebih sedikit, bukan itu masalahnya, tapi ngerasa lebih benernya itu loh yang masalah di kita gitu. Nah, gimana udah? Mohon ininya arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah SAW itu pernah satu kali beliau lagi duduk bareng sama beberapa sahabat. Terus sahabat bagi tugas. Aku cari buruan, aku cari kayu bakar, aku siapin bumbu, aku yang masak. Bagi tugas tuh. Apa kata Rasulullah SAW? Enggak, saya yang cari kayu bakar. Artinya apa? Ketika kemuliaan yang diberikan kepada Rasulullah SAW, udah ya, dirimu itu kan pemimpin, dirimu kan maula, dirimu kan luar biasa, keagungannya, Masya Allah. Dia baik-baik, biar kami berkhidmat kepadamu. Gitu kan bahasanya. Apa udah pulang di Bandung? Udah pulang belum dia? Maka yang terjadi ketika itu, Rasulullah SAW nolak. Jangan istimewakan saya mau cari kayu bakar. Nggak mau diistimewakan. Satu kali Rasulullah SAW datang ke satu halakoh. Tiba-tiba semua ngelihat Rasulullah SAW. Ijlis, duduk. Ngapain pakai berdiri? Ngapain? Duduk. Beliau nggak mau dimuliakan. Pemimpin kabilahnya mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Kum, fi sayyidikum. Berdiri. Ada sayyidmu tuh. Lawang sayyidnya yang paling sayyid ya beliau. Tapi beliau tidak mau dielu-elukan gitu. Be humble. Jadi ada satu konsep humiliation
satu konsep perendahan diri itu membuat kita menjadi mulia. Kemarin kalau nggak salah di Khafidur Rafi' saya jelasin tentang betapa Pak Ari Ginanjar Agustian itu dari ISQ, sang profesor, beliau punya satu penamaan tentang bagaimana meniadakan diri. I'm nothing. Itu dia lakukan, sujud itu adalah zero mind process. Kalau Teh Nadia bilang, "Ndak aku mah apa atuh?" Atau bahasanya kalau kita datang ke satu majelis itu, menjadi gelas isi atau menjadi gelas kosong? Gelas kosong. Gelas kosong. Mendatangi majelismu udah kosong. I'm nothing. Dan kalau itu yang dilakukan, maka kita akan melakukan banyak penyerapan. Itu makanya dalam ilmu fisiologi tubuh kita itu, mata kita ada berapa? Loh, pertanyaan 3. gampang banget. Ya, ada mata hati. Mata. Enggak, mata indra kita. 2. Kuping kita ada 2. berapa? Ada 2. Ngadep kemana? Depan. Ngadep ke depan. Mulut kita ada berapa? 1. Perhatikan, banyak dengarkan, banyak diam. Makin banyak ngomong, makin banyak salah, makin banyak dosa, makin cepat masuk neraka. Gitu kata Umar. Saya balikin ke Ustaz Khalis. Sahabatul Miskur. Mangga Ustaz. Ustaz Khalis kedengeran nggak suara saya ini? Kedengeran. Kok anteng aja beliau? Ustaz Khalis, fadal. Baik, insyaallah jazakallahu khairan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi pengingat untuk kita semua ya. Betapa sebutkan ke dalam sabda Nabi yang mulia, orang yang ada rasa sombong dalam hatinya tidak akan masuk surga sedia. Dan itu betapa memang kesombongan hanya milik Allah. Dan inilah di ayat yang dibahas tadi menjadi pengingat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan masih di bulan Zulqa'dah, di akhir-akhir ini mudah-mudahan kita mampu bisa masuk ke bulan Zulhijjah, dan sebentar lagi kita akan ada ibadah agung Idul Adha bagi kita yang sudah melaksanakan haji ya, dan kita doakan saudara kita yang sedang melaksanakan haji, Allah mudahkan dan mendapatkan hajat mabrur ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Baik jemaah yang Allah, kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau khilafan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.